Kemudian yang paling utama itu tadi Pak, mental. Nah, itu sebenarnya yang kita harus tekankan nih sama teman-teman, masalah mentality itu bagaimana gitu kan. Itu yang paling sulit ya. Kalau menurutku technical ini semua orang bisa lah mempelajari itu ya, artinya enggak bisa dibilang mudah banget enggak, tapi lebih sulit itu mengendalikan emosi, mengendalikan mental kita itu. Yang saya alami nih ya biasanya terlalu besar resikonya, itu profitnya gede, kita lupa nih resikonya juga besar. Ketika salah analisa habis. Nah itu yang sulit. Trading itu gampang ya Pak ya sebenarnya Pak ya? Trading itu gampang Yang untuk sulit orang apa? yang sudah sadar dan dewasa secara pemikiran ya. Untuk orang yang sudah sadar dan dewasa secara pemikiran. Tapi kalau Anda belum sadar dan dewasa secara pemikiran, saya pikir trading itu malah buang-buang uang. Jadi gambling. Karena harapannya banyak orang yang deposit $100 pengen jadi $200 dalam sehari, itu banyak banget. Dan media sosial kasih itu. Wah ya. Kasih gambaran seperti itu. Nah ini yang salah di mana ya Pak ya? Yang salah tuh kitanya. Ya kitanya. Atau ya ini kan sebenarnya juga ada dua sisi nih, sisi terang dan sisi gelap. Trading itu bisa membuat kita untung betul, juga bisa membuat kita rugi. Nah itu apa yang harus teman-teman lakukan gitu, kita lakukan gitu sebagai seorang, katakanlah gini deh, kita udah bisa nih technical udah jago lah, tapi belum tentu bisa trading kan? Ya. Nah, benar. Iya kan? Memang mentalitas, mindset orang itu kan beda-beda ya. Misalkan kita bicara gini teman-teman. Yang pertama, modal. Modal ada orang yang bilang $10.000 itu besar sekali. Ada orang yang bilang $10.000 itu receh buat dia. Ya. Nah, ini ukurannya modal sudah beda. Satu orang dan orang lainnya sudah beda. Ya, nah, jadi modal, resiko itu berbeda pandangan dan latar belakang. Oke. Lalu saya pernah dengar teman-teman saya ya pernah bilang gini, harusnya kalau kemarin saya dapat sesuatu hal itu saya kaya. Ya, saya kaya. Saya kalau harusnya kemarin begini, saya kaya. Misalkan namanya gini deh, ada sebuah properti yang harganya itu 100 miliar. Ya teman-teman, ada sebuah properti yang harganya 100 miliar. Dan kita bekerja as a broker di properti itu. Nah, saat properti itu nanti laku, teman-teman, Anda berhak mendapat komisi sekitar, anggap saja 2%. Ya. Ternyata waktu berjalannya waktu nggak jadi deal. Transaksi itu nggak jadi deal. Wah, aku rasido sugih, aku nggak jadi kaya. 2% dari 100 miliar. Ya, berarti nilainya berapa? 2 miliar. Apakah benar 2 miliar itu membuat orang kaya? Teman-teman, ada respon mungkin? Apakah benar 2 miliar membuat orang itu kaya?
lagi. Ini biasanya ada delay ini biar. Siap, Mas. Ini ya Sujokno gitu ya, Atuo gitu. Jadi bayang-bayang akan ini pengalaman saya pribadi nih Pak. Ketika trading nih awal-awal tuh, bukan awal-awal ya, akhirnya saya transformasi saya itu akhirnya benar-benar menggunakan money management. Jadi kena stop loss wis biasa, sering SL lah makanya. Wah, profit Pak, posisi profit. Tahu gitu tak tahan ya, tahu gitu nggak tak TP awal, harusnya bisa TP full sesuai dengan setup nih. Karena setupnya bener dan sniper dan profit gitu. Nah itu profit aja nyesel gitu loh. Apalagi stop loss kan tambah nyesel. Nah itu selalu digituin. Wong trading kok nyesel loh. Trading yo wis so. Profit nyesel mana loss kan yo parah gitu loh. Artinya itu yang akhirnya membuat teguran buat saya sendiri, introspeksi. Ya benar juga. Ya udahlah kalau kita punya setup, bagaimana biar setup itu bisa hold sampai full. Akhirnya strategi saya itu ya ini lah ya intermezzo lah buat sambil nunggu teman-teman. Yang saya lakukan itu bertahap Pak. Taking parsial. Kemudian sampai tertentu saya stop lossnya sudah dalam posisi profit atau BEP paling enggak. Nah itu nanti running. Ya itu mungkin bisa benar bisa salah, tapi itulah yang saya lakukan. Jadi biar walaupun profitnya artinya kalau di parsial kan lotnya kan turun yang profit full itu. Tapi ya menurut saya enggak apa-apa. Daripada udah profit gede sesuai dengan analisa kita, ya sebenarnya money management udah oke lah. Terus kita biarin. Terus ternyata SL-nya harganya itu kembali ke area entry, bahkan sampai SL. Nah itu kan menurutku agak-agak ya kita harus inilah pinter-pinter lebih bijak. Ya itu masih penting karena apa? Masih mending kita pakai SL. Ada yang entry nggak pakai SL itu kan artinya kita nggak punya rasa rendah hati terhadap market, menganggap bahwasanya margin atau equity berapapun bisalah ngatasin floating. Ya kan nggak gitu. Kalau menurut saya trading sih nggak gitu ya, menurutku. Nggak seperti itu memang. Nah ini menjawab apakah 2 miliar ini membuat orang kaya? Ini subjektif berarti Pak. Pertanyaan ini bisa jadi subjektif, bisa jadi ini jadi kita ngerti sudut pandang orang itu seperti apa. Iya. Kalau akhirnya dalam arti kata kita sebagai makelar lah ya, broker itu kan kita bisa dibilang makelar. 2M ya lumayan gitu, lumayan besar gitu. Karena saya juga pernah deal properti juga gaji berapa bulan itu. Segitu tuh waktu saya 2-3 bulan. Tapi di properti itu kayak ular Pak. Jadi ulo itu makan sekali puasanya 3 bulan. Nah itu yang mau saya bahas Mas. Ya monggo. Itu yang mau saya betul. Ulo itu betul. Jadi gini, apakah 2M membuat orang kaya? Iya, dompetnya. Tapi apakah punya dasar kaya? Ini yang paling penting teman-teman. Dasar kaya itu adalah apa? Sebuah pondasi yang Anda buat, ya, pondasi yang Anda buat untuk OTW kaya. 2M gemblondong, glodak 2M. Memang dompet Anda kaya. Tapi teman-teman, Anda jualan barang 100 miliar, Anda dapat komisi 2%. Apakah terjadi setiap saat? Enggak terjadi setiap saat. Jadi kalau saya bilang kaya, itu mendingan sedikit-sedikit, tapi konsisten. Tapi
nanti Anda bisa melebarkan sayap. Inilah leverage. Jadi saat dia punya 2M langsung gelundak gitu, apakah juga dia bisa ngaturnya? Belum tentu, karena dia nggak terbiasa dapat uang segitu. Tapi bagaimana jika dengan orang yang seperti ini, teman-teman? Dia dikit, 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 dia naik perlahan. Ini akan lebih sustain. Ini akan lebih sustain. Dari sudut pandang saya, ya, ini dikit, dikit, dikit ini akan lebih sustain daripada orang yang dapat begini. Ini di bawahnya lama banget, gini lagi. Ya saya memilih yang sustain. Saya memilih yang merah. Saya memilih yang merah. Ya teman-teman. Nah ini loh yang mentalitasnya teman-teman trader di Indonesia kadang-kadang nggak dibangun. Karena berpikirnya kayak ya gini, lonjakan-lonjakan ini, Instan. lonjakan-lonjakan yang tiba-tiba. Padahal Anda sendiri tidak selalu bisa mengaturnya waktu ada di atas. Anda bisa ngaturnya nggak? Belum tentu. Drop bisa saja. Habis break high dia break low. Kan gitu. Yeah. Jadi kalau saya bilang kaya yang dikejar kebanyakan orang, kejarlah dengan pola yang ini. Biasakan diri Anda. Kalau nggak biasa kaget teman-teman. Kalau Anda lihat nih di Google, Anda bisa browsing ke googling ya. Orang dapat lotre di dunia ini ya, ada banyak orang dapat lotre. Tapi after itu, dari 100 orang ya, mungkin 90 orang habis itu kaya sebentar, besoknya susah lagi. Karena nggak biasa punya uang banyak, nggak biasa kaya. Kalau orang Jawa bilang orang kuat derajat, nggak kuat kaya, orang bilang seperti itu. Ya karena apa? Dia nggak biasa pegang uang banyak, jadinya polanya karuan. Kelakuannya dia ada aja teman-teman. Dan biasanya nggak berlangsung lama itu. Nah yang saya harapkan mentalitinya Anda adalah dari kecil ya Anda bisa grow. Nanti akan ada kok penambahan untuk yang Anda usahakan itu tadi. Dari manapun ada. Karena Anda bisa dipercaya. Karena ada bilang setia di perkara kecil, di perkara besar akan dimenangkan. Yeah. Ya jadi pada intinya mindsetnya kadang-kadang yang salah, pola pikirnya tentang kaya itu salah, bahwa kedabruk dapat duit 2 miliar itu kaya, padahal enggak. Karena itu lagi. Itu yang dikejar orang Indonesia kebanyakan seperti itu. Dan menurut saya itu sebuah kesalahan. Ya, kejar sustainnya, kejar fondasinya yang bisa buat Anda kaya, barulah Anda ada di atas. Tapi juga nggak gampang turun. Karena apa? Anda sudah terbiasa. Belum terbiasa, Anda bisa kepleset, teman-teman. Jadi permasalahannya di situ sih. Di cara berpikir tentang modal, resiko, dan menyikapi tentang kaya itu seperti apa. Ini yang paling krusial sebenarnya. Gitu sih Mas Zaki. Yeah. Dari sudut pandang saya seperti itu.